Baiklah Ananda semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabar Ananda semua pada hari ini? Baik, Bu. Ada yang lagi sedih? Iya, Bu. Ada yang lagi putus cinta? Kami, Bu. Ada, Bu. Semoga kabarnya semua baik-baik saja ya. Amin. Nah, baik, sebelum itu Ibu akan mengabsen kehadiran Ananda semua. Apakah ada yang tidak hadir? Filza, Bu. Kemana Filza? Sakit, Bu. Oke. Nah, sebelumnya apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, materi kita pada hari ini ialah mengenai teks persuasi. Apakah Ananda pernah diajak seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, biasanya kata-kata ajakan itu kita sering temui dalam sehari-hari ya, seperti ngajak makan, ngajak main, atau ngajak pulang. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks persuasi. Nah, seperti yang sudah tertera di layar, ini merupakan salah satu bentuk dari teks persuasi. Ada yang tahu apa? Menjaga kebersihan. Ya, ini merupakan salah satu bentuk teks persuasi yang berbentuk atau berjenis poster. Nah, apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca atau pendengar agar menerima pendapat, sikap, atau melakukan tindakan tertentu. Nah, sebelum itu, marilah kita sama-sama melihat video mengenai teks persuasi agar Ananda lebih paham mengenai pengertian dari teks persuasi. Din, kamu pernah gak sih merasa waktu cepat banget berlalu? Ih, iya, sering banget. Tahu-tahu udah akhir minggu, tapi ini tugas juga belum kelar-kelar. Makanya, yuk coba ubah sedikit aja kebiasaan kita. Mulai kerjain tugas lebih awal, lalu nyicil baca buku, sedikit-sedikit gitu, tapi yang penting rutin. Tapi kadang niat aja nggak cukup, Din. Susah banget mulainya. Ya justru karena susah, kita harus mulai dari sekarang. Bukan nunggu semangat, tapi kita yang ciptain semangat itu. Iya juga ya. Jadi kalau aku mulai dari sekarang, ada harapan jadi lebih rajin. Oh ya jelas. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar besok tahu. Yuk kita mulai bareng-bareng. Yay, gas aja deh. Tapi pelan-pelan aja ya, biar gak kaget. Hehe, tenang aja. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten kita. Nah, video tersebut merupakan salah satu contoh dari teks persuasi. Kenapa disebut teks persuasi? Karena dalam video tersebut berisi ajakan mengenai untuk mengubah kebiasaan, ajakan agar para pendengar atau para yang menonton video tersebut untuk mengubah kebiasaan mereka menjadi lebih disiplin, seperti membuat tugas lebih awal, jangan menunda-nunda tugas,
tidak membuat tugas ketika deadline. Video tersebut mengajarkan kita untuk selalu disiplin. Nah, baik, selanjutnya ialah ciri-ciri dari teks persuasi. Nah, ada 3 ciri utama dari teks persuasi. Yang pertama itu bersifat mengajak dan membujuk. Nah, biasanya kata-kata ajakan atau bujukan ini ditandai dengan adanya kata ayo, marilah, atau ikutilah, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua ialah menggunakan fakta dan data. Dan ciri ketiga memiliki kalimat imperatif. Selanjutnya, struktur dari teks persuasi. Ada 4 struktur teks persuasi. Yang pertama itu pengenalan isu. Pengenalan isu ini bisa dibilang sebagai awal atau orientasi dari teks persuasi. Nah, yang kedua ialah pernyataan argumen. Yang ketiga pernyataan ajakan. Dan yang keempat penegasan kembali. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kalimat persuasi, yaitu marilah kita jaga kebersihan lingkungan sekitar. Apa yang menandai kalimat tersebut bisa dibilang sebagai persuasi? Marilah, Bu. Nah, bagus, pintar ya, Cici. Nah, selanjutnya ialah bentuk-bentuk teks persuasi. Bentuk-bentuk teks persuasi ini ada 5. Yang pertama itu biasanya teks persuasi yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, teks persuasi yang berhubungan dengan politik. Ketiga, teks persuasi advertensi atau bisa disebut juga dengan iklan. Lalu ada teks persuasi propaganda. Dan yang terakhir, teks persuasi sosial dan agama. Nah, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kita langsung masuk saja ke tugas ya. Baik, Bu. Nah, tugas kita pada hari ini ialah kita akan mencoba untuk menulis teks persuasi. Di sini sudah Ibu buatkan contoh formatnya. Yang pertama ialah mengenai struktur. Strukturnya ada 4. 1 pengenalan isu, 2 rangkaian argumen, 3 ajakan, dan yang terakhir penegasan ulang. Nah, dari inti isi di struktur ini nanti Ananda buat contoh atau hasil teks secara fullnya di bagian hasil ini, bagian ini. Nah, untuk itu mengenai tugas ini Ibu sudah menentukan temanya. Silakan Ananda simak video berikut ini. Dari video ini Ananda tentukan struktur dari teks tersebut, inti isinya ini di sini, dan lalu rangkai menjadi satu teks yang utuh. Ini videonya. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah, beragam budaya yang luas, dan tak lupa juga dengan flora dan faunanya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, Indonesia tidak luput dengan adanya masalah. Salah satunya adalah kebutuhannya dalam lingkungan. Apa kamu tahu yang terjadi di lingkungan kita saat ini?
sampah akan terus bertambah dan bisa menghambat perairan. Saat hujan, air akan naik hingga mengakibatkan banjir bandang. Secara tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya. Penebangan hutan liar juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Pohon yang tumbuh di hutan ketika ditebang sembarangan akan mengakibatkan hutan gundul. Menurut sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu penduduk Indonesia membuang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Belum lagi asap pabrik dan juga asap kendaraan bermotor. Akibatnya, pencemaran udara juga akan meningkat. Lingkungan menjadi semakin gersang hingga mengakibatkan pemanasan global. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi lingkungan. Tapi, semua ini tidak harus terjadi loh jika kita ingin mati lebih baik. Yang pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak buang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, biasakan memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena jika sampah sudah bercampur, akan sulit untuk dipisahkan. Yang ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengurangi penggunaan tangan plastik saat berbelanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya, membuat botol plastik bekas menjadi tempat tanaman. Recycle adalah mengdaur ulang sampah atau yang tidak dipakai lagi menjadi yang lebih bermanfaat. Contohnya, merubah sampah organik menjadi pupuk kompos sebagai media tanam. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kelima, menanam pohon di sekitar rumah atau lingkungan sekitar kita, dan mengajak atau mengingatkan banyak orang untuk selalu menjaga lingkungan. Mudah bukan cara untuk menjaga lingkungan? Jadi, yuk mulai peduli lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, baik. Itulah video mengenai tugas ini. Akan Ananda buat tugas ini dalam waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang. Tugasnya sendiri-sendiri, Bu. Iya, sendiri-sendiri ya kami. Jangan bekerja sama ya. Jangan mencontek. Dikit. Baiklah Ananda, waktu pengerjaan tugas sudah habis. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang siapa yang bisa membacakan hasil tugasnya? Saya, Bu. Baik, silakan dia. Baik. Yang pertama yaitu pada format kerangka teks pada bagian struktur pengenalan isu. Inti isinya adalah Indonesia sedang menghadapi darurat sampah. Kemudian yang kedua rangkaian argumen. Inti isinya adalah penumpukan sampah menimbulkan banjir, penyakit, dan bau tidak sedap. Kemudian struktur ajakan. Inti isinya adalah masyarakat harus mulai disiplin membuang sampah pada tempatnya. Kemudian struktur yang keempat yaitu penegasan ulang. Membuang sampah, inti isinya adalah membuang sampah pada tempatnya adalah langkah sederhana namun sangat penting. Kemudian pada bagian hasil yaitu adalah Indonesia sedang menghadapi darurat sampah dan kondisi ini semakin memburuk karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga menimbulkan banjir, penyakit, dan kerusakan ekosistem. Oleh sebab itu, kita semua harus mulai peduli dan berdisiplin membuang sampah pada tempatnya.
mengurangi penggunaan plastik, serta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini sangat berarti bagi kebersihan lingkungan dan masa depan Indonesia. Ayo bersama menjaga negeri ini dari ancaman sampah dengan memulai dari diri sendiri. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Dia. Tepuk tangan dong Dia. Nah, yang tugas dibacakan Dia tadi benar ya. Nah, di bagian pengenalan isu, inti isunya yaitu ialah Indonesia sedang menghadapi darurat sampah. Lalu di rangkaian argumen ada penumpukan sampah menimbulkan banjir, penyakit, dan bau tidak sedap. Lalu di bagian ajakan, inti isinya yaitu masyarakat harus mulai disiplin membuang sampah pada tempatnya. Dan di bagian penegasan ulang, ada masyarakat membuang sampah pada tempatnya adalah langkah sederhana namun sangat penting. Nah, ini merupakan satu paragraf contoh hasil mengenai teks persuasi. Di sini ada kata-kata ayo. Nah, ayo ini menandakan kalimat persuasi. Ayo bersama menjaga negeri ini dari ancaman sampah dengan memulai dari diri sendiri. Nah, baik Ananda, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada dari Ananda yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, silakan Tami. Teks persuasi merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang bertujuan membujuk, mengajak, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan gagasan yang disampaikan penulis. Fungsi komunikatif dari teks persuasi adalah meyakinkan pembaca baik untuk mengubah pandangan, sikap maupun tindakan. Baik, terima kasih Tami. Nah, ini ialah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang telah disebutkan oleh Tami, teks persuasi merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang bertujuan membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan gagasan yang disampaikan penulis. Fungsi komunikatif dari teks persuasi adalah meyakinkan pembaca